Udah muncul ya Mbak Naila dan Bapak Ibu Sudah, semua, Bapak. adik-adik semua? Ya, Sudah terlihat, Bapak. ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya, wabarakatuh. selamat siang. Saya mohon izin untuk menyampaikan sesuai permintaan dari Tunas Hijau. Saya menyampaikan materi mengenai kedaulatan pangan di tengah perubahan iklim. Saya mulai dari istilah dulu, dari apa namanya definisi ya, karena ada beberapa istilah yang mungkin saling berkaitan. Itu kalau kedaulatan pangan berdasarkan Undang-Undang tahun 2012, Undang-Undang Nomor 18 tentang pangan, itu adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin hak atas pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Nah, sebelumnya kita banyak mungkin lebih mendengar istilah ketahanan pangan karena kedaulatan pangan ini istilah baru yang dikonsepkan dari lembaga internasional dan kita karena sudah meratifikasi tentang konvensi kita juga mengadopsi istilah ini. Nah, kalau ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Ini adalah pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012. Jadi ada persamaan dan juga tentunya perbedaan antara istilah ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Kalau ketahanan pangan itu merupakan tujuan yang ingin dicapai dari suatu bangsa ya, agar dia bisa tahan, secure dia terhadap pangan. Jadi pangan bisa tersedia untuk setiap orang, tidak sampai ada kelaparan atau harus mengimpor dan sebagainya. Sedangkan kalau kedaulatan pangan adalah merupakan metodologi ataupun strategi untuk bisa mencapai ketahanan pangan. Itu keterkaitan antara dua istilah ini. Nah, sedangkan kalau swasembada pangan itu istilah yang digunakan oleh pemerintah untuk lebih menjalankan program-program dalam mencapai kedaulatan pangan dan juga ketahanan pangan. Jadi kalau swadasmana lebih mudah dipahami karena itu adalah istilah yang memang dibuat oleh kita, bukan berdasarkan definisi yang disepakati oleh beberapa negara di dunia. Jadi kalau semanas pangan adalah kemampuan suatu negara untuk memproduksi semua kebutuhan pangan masyarakatnya secara mandiri tanpa harus bergantung pada impor dari negara lain. Jadi istilahnya kalau semanas pangan kita berusaha menyediakan bahan pangan untuk bangsa kita, rakyat kita sendiri tanpa perlu membeli ataupun mengimpor dari luar. Begitu. Kemudian jadi sebetulnya masuknya aspek kedaulatan pangan dalam Undang-Undang Pangan yang tadi disebutkan Undang-Undang Nomor 18 itu karena Indonesia sudah meratifikasi Kovenant Internasional tentang hak ekonomi, sosial dan budaya melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 itu tentang ECOSOC right ya. Jadi International Covenant on Economic, Social and Cultural Right. Nah, sebenarnya basis argumennya kenapa ada istilah kedaulatan pangan bahwa selama ini negara belum secara sistematis mampu mengakui hak atas pangan warganya. Jadi dengan kedaulatan pangan diharapkan tidak lagi dijumpai persoalan-persoalan dasar tentang pangan seperti gizi buruk, kelaparan, rawan pangan dan sebagainya. Nah, sedangkan pembangunan pangan di Indonesia selama ini mengandalkan kepada pendekatan ketahanan pangan. Itu menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Nah, dengan ada undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, maka diadopsi juga paradigma kedaulatan pangan. Nah, jadi kalau ketahanan pangan tuh tadi sudah saya sampaikan itu konsep yang sudah diterima luas di banyak negara. Jadi sudah berjalan cukup lama dan ini sebetulnya dikenalkan tahun 1970. Sedangkan kalau kedaulatan pangan atau food sovereignty itu diwacanakan 30 tahun setelahnya, tahun 1922. Dan konsep dan pendekatan ketahanan pangan ini dapat saling melengkapi dan menyempurnakan. Jadi kalau ketahanan pangan itu lebih memastikan bahwa masyarakat memiliki akses terhadap cukup pangan berfokus pada bagaimana.
makanan itu diproduksi dan siapa nanti yang mengendalikan sistem pangan. Nah, setelah itu Swanas Pangan itu adalah merupakan pondasi juga yang penting dalam mencapai ketahanan pangan. Itu merupakan apa lebih operasional, lebih rinci dari apa tadi metode yang didapat di kedaulatan pangan. Jadi sudah menjadi agenda politik ataupun program pemerintah. Makanya kita sering istilah swasembada pangan misalnya di Kementerian Pertanian atau kementerian lainnya. Nah, jadi ini ada beberapa tantangan karena sesuai dengan topik pada siang ini, tantangan swasembada pangan itu adalah mengenai produktivitas, di mana produktivitas tanaman pangan kita, khususnya pangan ya, itu bervariasi tentunya, kemudian juga kualitasnya, mutu hasil. Kemudian juga luas tanam yang sangat terbatas karena di wilayah kita memang negara kita besar tapi kalau daratannya adalah relatif kecil dibanding dengan luas lautannya. Kemudian di efisiensi produksi. Dan yang terpenting yang menjadi tantangan dari swadaya pangan itu adalah mengenai keragaman dan juga perubahan iklim atau climate change yang di sini merupakan judul tadi dari bahan yang saya sampaikan sesuai permintaan panitia. Nah, adanya perubahan dan keragaman iklim menyebabkan adanya variasi ketersediaan dan juga sebaran secara spasial ke ruangan dan juga secara temporal, yaitu terkait waktu. Itu adalah air. Jadi kunci daripada pangan itu salah satunya yang paling penting adalah air. Nah, terkait perubahan iklim ya mungkin juga ini sebutnya sudah disampaikan beberapa narasumber sebelumnya ya. Tapi coba saya sampaikan lagi secara singkat saja bahwa perubahan iklim itu dipicu oleh adanya kenaikan suhu muka bumi. Jadi periode dari 1880 ini dari data yang tercatat sampai 2020 itu kalau dilihat grafik yang di kiri kanan itu selalu trennya ke atas. Jadi ada kenaikan sampai di atas 1 derajat, 1,5 derajat Celcius. Itu walaupun kecil ya kenaikannya tapi sangat berdampak besar. Dan kemudian IPCC, Lembaga Internasional mengenai Perubahan Iklim itu sudah memprediksi kenaikan suhu bumi nanti di tahun 2100. Itu tentunya ada kajian-kajian dan juga penelitian terkait itu. Jadi dalam kurun waktu 120 tahun suhu bumi naik 1,5 derajat Celcius dan diprediksi mencapai 2 derajat pada tahun 2100. Nah, ini dampaknya apa saja? Yang pertama tentunya naiknya suhu, kemudian lapisan es di kutub bisa mencair sehingga akan menaikkan suhu permukaan air laut. Nah, di Indonesia ini menurut Triana dan Wahyudi tahun 2020 kenaikan muka air laut rata-rata 3,9 mm per tahun. Kemudian dari studi IPCC yang tadi Badan PBB mengenai perubahan iklim itu memperkirakan terjadi kenaikan laut sampai 60 cm selama tahun 2000 hingga nanti 2100. Kemudian ini ada juga terkait masalah ada intrusi air laut seperti yang sering terjadi di kota-kota besar. Jadi bahwa pemanasan perubahan iklim itu terjadi karena apa yang disebut dengan global warming atau pemanasan global. Itu pemicunya adalah paparan dari karbon dioksida, kemudian klorofluorokarbon yang dulu digunakan untuk pendingin ruangan ya, tapi sekarang sudah dilarang CFC itu. Kemudian juga dari metana CH4 itu bisa karena pelepasan dari pembukaan lahan untuk pertanian, misalnya membuat sawah, kemudian rawa dikelola itu akan menimbulkan pelepasan metana. Kemudian juga N2O nitrit. Kalau CO2 lebih banyak dilepas oleh asap kendaraan maupun dari industri. Nah, adanya pemanasan global ini karena adanya apa tadi paparan dari gas-gas rumah kaca yang kita sebut CO2, kemudian CFC, CH4, N2O, itu yang disebut sebagai gas rumah kaca atau GHC, Greenhouse Effect ya. Kenapa disebut gas rumah kaca? Mungkin adik-adik semua, Bapak Ibu semua, kalau kita berada di ruangan yang ada kacanya ya, itu kalau terpapar sinar matahari itu lama-lama akan semakin panas.
Karena itu terjadi, kenapa? Karena radiasi gelombang dari matahari itu karena suhunya tinggi, sekitar 6 ribuan ya, bahkan lebih, 6.000 derajat Celcius, itu memancarkan yang disebut namanya radiasi gelombang pendek. Nah, radiasi gelombang pendek itu mampu menembus kaca, atau dalam kasus perubahan global, global warming itu adalah atmosfer kita. Jadi atmosfer kita karena kandungan CO2, kemudian CFC, CH4 dan N2O itu menjadi seperti berfungsi kaca. Nah, saat gelombang radiasi pendek dari matahari itu menembus kaca, kemudian pada saat pemanasan permukaan tanah misalnya, itu akan kembali lagi mantul, tapi karena sudah berubah menjadi, karena suhunya lebih rendah daripada suhu permukaan apa matahari, permukaan tanah ini memancarkan gelombang radiasi panjang. Nah, gelombang radiasi panjang ini tidak bisa tembus kaca, sehingga dia berakumulasi di dalam, menyebabkan suhu di dalam makin panas. Nah, bumi itu seperti itu, global warming itu seperti itu. Karena efek dari atmosfer kita yang berubah menjadi seperti kaca, makanya disebut greenhouse effect atau global warming ya, pemanasan global. Nah, itu yang menyebabkan perubahan iklim. Nah, selain itu juga ada fenomena namanya El Nino dan La Nina. Ini sering dibahas sebagai salah satu dari perubahan iklim. Sebenarnya kalau El Nino dan La Nina itu prosesnya berbeda dengan pemanasan global tadi. Dia lebih disebabkan karena anomali suhu permukaan air laut yang ada berubah sehingga menyebabkan terjadi El Nino dan La Nina. Dan ini akan memperparah juga terjadinya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim sangat berpengaruh terhadap khususnya pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan. Akan tetapi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan ini juga berpengaruh. Dia sebagai selain korban ya, yang terkena dampak perubahan iklim, dia juga sebagai aktor sebetulnya. Dia bisa memperparah juga perubahan iklim. Itu dari apa tadi yang saya sebutkan, pembukaan lahan pertanian, kemudian juga dari ternak, dari gas metana, dari napas hewan dan sebagainya. Walaupun itu sebetulnya kecil dibandingkan dengan paparan dari kendaraan ataupun industri dari CO2. Nah, sehingga perubahan iklim menyebabkan suhu udara meningkat, kemudian pola hujan bergeser, kemudian kejadian iklim ekstrim, hujan tinggi, intensitas tinggi, sehingga menyebabkan banjir, atau sebaliknya pada saat kemarau, hujan sangat rendah. Kemudian juga kenaikan muka air laut. Nah, terkait faktor-faktor tadi dampak dari perubahan iklim yang terkait pertanian itu adalah peningkatan suhu udara diantaranya bisa menyebabkan produktivitas menurun, produksi padi ataupun jagung dan sebagainya. Itu efek dari meningkatnya suhu udara. Kemudian juga peningkatan dari hama penyakit tanaman. Jadi ada ledakan disebutnya, ada ledakan hama itu bisa terjadi karena suhu udara meningkat. Kemudian juga pola distribusi dari curah hujan. Dia menyebabkan produksi tanaman terganggu ya, karena apa pola hujannya berubah. Kemudian juga adanya fluktuasi air tersedia untuk irigasi. Jadi pada saat musim hujan kebanyakan, pada saat musim kemarau kekurangan. Sehingga itu bermasalah untuk apa budidaya tanaman. Kemudian juga ada outbreak OPT atau serangan hama penyakit tanaman. Nah, berikutnya apa dampak dari perubahan ini adalah adanya peningkatan kejadian iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan dan juga bisa menyebabkan longsor. Nah, kemudian yang terakhir ada berikutnya kenaikan muka air laut. Ini bisa menyebabkan untuk sektor pertanian adanya kehilangan areal tanam karena tergenang air laut, kemudian juga intrusi air laut. Nah, terkait sekarang posisi sektor pertanian ya terhadap perubahan iklim, jadi bahwa sektor pertanian itu sangat rentan atau menjadi korban dari perubahan iklim, sehingga perlu apa yang disebut namanya adalah adaptasi, tindakan adaptasi. Jadi perubahan iklim sudah terjadi. Nah, upaya untuk mengurangi dampak perubahan iklim adalah melakukan adaptasi. Kemudian pertanian juga menjadi pemicu dan juga sumber emisi GRK. Walaupun tadi saya sampaikan itu sebetulnya sangat rendah dibanding dengan dari industri maupun dari penggunaan kendaraan berbahan bakar mesin bakar. Di sini perlu tindakan mitigasi. Nah, banyak sekarang teknologi tersedia di pertanian untuk memitigasi, artinya untuk mengurangi dampak yang bisa memperparah perubahan iklim. Kemudian apa namanya di sini dari sebagai pemicu diantaranya kalau di peternakan itu dari napas sapinya, kemudian bahkan di beberapa negara itu sudah dipasang alat begitu untuk supaya
napas dari hewan itu bisa disaring karena memancarkan mengeluarkan metana. Kemudian juga dari kotorannya. Kemudian yang paling besar sebetulnya apa pembukaan lahan-lahan rawa apa itu akan memicu. Makanya kalau dalam perkebunan ada juga kebijakan untuk mempertahankan muka air khususnya di lahan-lahan apa rawa gambut ya. Jadi tanah yang dari pembusukan apa serasah tanaman itu dipertahankan level muka airnya itu tidak terlalu dalam, tapi harus dangkal supaya tidak terjadi eh, emisi tadi gas-gas metana yang akan menyebabkan apa gas rumah kaca pancaran dari GRK. Nah, ini terkait apa khusus mengenai anomali iklim yang tadi saya sebutkan, yang ini adalah berdampak terhadap pertanian. Jadi selain tadi perubahan iklim, ada yang namanya anomali iklim yaitu El Nino dan La Nina. Nah, El Nino dan La Nina ini saya tunjukkan ada yang disebut dengan sirkulasi Walker ya. Jadi pergerakan massa udara itu sebetulnya model konseptual dari aliran udara di daerah tropis di seluruh globe permukaan bumi. Nah, tapi kalau terkait La Nina dan El Niño itu adalah yang khusus terjadi di Samudra Pasifik. Jadi ini pada kondisi apa namanya kondisi normal tidak terjadi El Nino dan La Nina itu ada pergerakan massa udara dari Amerika bagian barat ya daratan itu mengalir ke arah barat di sepanjang aliran Pasifik. Nah lalu karena di wilayah Indonesia ini relatif panas akan terangkat massa udara itu sehingga membawa uap-uap air sehingga maka di Indonesia terjadi sering banyak hujan. Itu disebutnya adalah wilayah eh, konvergensi. Jadi apa pengangkatan udara yang menyebabkan awan-awan. Nah, pada saat kondisi normal ini juga karena wilayah di barat di Indonesia, Australia dan sebagainya itu lebih hangat, di wilayah barat apa di wilayah timur di apa Pasifik bagian timur atau di benua Amerika ya itu dingin dan juga kering dan memiliki tekanan udara yang sangat tinggi karena suhunya rendah sehingga dia akan mendorong aliran udara ke arah wilayah Indonesia yang tekanan rendah kemudian juga hangat tapi sangat lembab. Nah, sehingga di situ banyak terjadi apa namanya terbentuknya awan menyebabkan. Nah, pada saat anomali La Nino ataupun El Nino di tengah-tengah Samudra Pasifik ini memanas dan itu belum sampai sampai sekarang para peneliti belum bisa mengetahui penyebabnya kenapa. Kadang-kadang Samudra Pasifik ini memanas ataupun mendingin. Kalau memanas dia menyebabkan El Nino, kalau mendingin dia menyebabkan La Nina. Artinya kalau El Nino di Indonesia kekeringan panjang, kalau La Nina berarti kita mengalami curah hujan yang tinggi, yang basah. Nah ini gambaran apa kondisi pada saat terjadi normal El Nino saat sama juga terjadi saat La Nina. Jadi pada saat El Nino karena tadi saya bilang bahwa Samudra Pasifik itu memanas sehingga tadi yang disebut sirkulasi Walker dari pantai barat Amerika menuju Indonesia itu terbelah dua, terpecah dia. Sehingga yang tadinya wilayah Indonesia mengalami konvergensi mengalami divergensi. Jadi udara di tengah-tengah Samudra Pasifik naik, langsung turun di wilayah kita di Indonesia, menyebabkan awan tidak akan pernah terbentuk karena aliran arah dari atas ke bawah, jadi selalu pecah dia. Itu menyebabkan kita kemarau, kekeringan panjang. Itu efek El Nino. Kemudian sebaliknya pada asal La Nina, suhu di Samudra Pasifik tuh mengalami penurunan udara, penurunan suhu laut. Nah, itu menyebabkan di Indonesia mengalami konvergensi karena putarannya, alirannya sehingga banyak terbentuk awan menyebabkan curah hujan pada saat musim kemarau bisa basah. Dan seperti saat sekarang, menurut perkiraan BMKG, dia kita mengalami kekeringan yang basah, musim kemarau yang agak basah. Nah, terkait dampak El Nino terhadap sektor pertanian itu ada dampak meteorologis dan klimatologis, kemudian dampak hidrologis.
dan juga dampak agronomis. Selain tentunya ada dampak sosial dan juga ekonomi yang cukup cukup lumayan besar, dampak El Nino ataupun La Nina ini yang kita sebut tadi adalah anomali iklim ya, sebagai salah satu bagian dari perubahan iklim. Nah, ini contoh kejadian El Nino lemah. Jadi BMKG, Badan Meteorologi apa yang mengurusi soal meteorologi di Indonesia itu membagi ada El Nino lemah, El Nino sedang, sama El Nino sangat kuat. Jadi pada tahun 2004 itu terjadi El Nino lemah. Jadi di sini kita lihat warna-warna gelap itu menunjukkan curah hujan yang jauh di bawah normal. Jadi BMKG itu membagi curah hujan normal itu berarti curah hujan yang sama dengan rata-ratanya selama 30 tahun. Tapi kalau di bawah normal berarti curah hujan itu lebih rendah dari rata-rata normalnya. Sebaliknya kalau di atas normal berarti curah hujan di atas rata-rata normal yang selama 30 rata-rata selama 30 tahun. Jadi kalau di sini dilihat mulai Januari, April, Juli, nah, di apa di bulan bulan Juni, Mei itu sudah mulai ada yang warna-warna coklat atau sampai hitam ya. Itu menandakan adalah mengalami kekeringan. Di bulan Agustus itu hampir seluruh wilayah Indonesia terutama di Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi itu sudah berwarna gelap karena itu dampak dari El Nino. Nah, sebaliknya El Nino moderat pada tahun 2009 warna-warna tadi relatif lebih lebih terang dibanding tadi pada saat El Nino lemah. Nah, kemudian ini yang tahun 2015 terjadi El Nino sangat kuat di mana mulai bulan April sudah ada juga wilayah yang mengalami kekeringan bahkan di bulan Maret ya. Puncaknya adalah di bulan Agustus dan September. Bahkan di Juli juga sudah mengalami. Nah, itu gambaran dari dampak El Nino terhadap sebaran curah hujan di Indonesia yang menyebabkan ini apa berkontribusi besar terhadap pertanian, berpengaruh negatif terhadap produksi pertanian. Nah, itu tadi dampak meteorologis, ini dampak hidrologi. Jadi bisa kita bandingkan bahwa kejadian La Nina tahun 82 sampai 2010 itu curah hujan di Februari April mengalami peningkatan, ada plus 27%. Ini di data dari Sungai Sadang di Sulawesi Selatan. Kemudian di bulan Mei Juni dia naik 46%, di Agustus Oktober 31%. Yang angka di atas ini adalah kondisi normal itu dalam satuan meter kubik per detik 339 meter kubik di bulan November Januari. Tapi sebaliknya pada saat El Nino tahun 82 2010 itu dia mengalami penurunan. Ada yang minus 16% di November Januari, kemudian minus 5,9 Februari sampai April, Mei Juni minus 35% sangat besar, dan minus 63% pada Agustus Oktober. Dan pada saat El Nino sangat kuat di tahun 97, penurunannya mencapai hingga 70% di bulan Mei dan Juni. Kemudian juga minus 68 di Agustus Oktober. Itu dampaknya sangat-sangat besar dari El Nino terhadap ketersediaan air sehingga akan berpengaruh terhadap pertanian. Nah, sedangkan ini dampak agronomis dari perubahan iklim tadi dari sisi curah hujan ya. Ini dari kenaikan suhu. Jadi di sini menggunakan pemodelan prediksi produksi pertanian. Jadi di sini kalau kita melihat warna hijau itu adalah tingkat penurunan produksi padi antara 0 sampai 5% penurunannya. Tapi yang warna-warna merah ini sudah di atas 25 kurang dari 25%. Jadi dengan berdasarkan apa skenario perubahan iklim, ada istilahnya ada RCP, itu adalah skenario yang dibuat oleh IPCC, Badan Internasional dari PBB tadi, untuk skenario yang apa moderat, tapi yang RCP 8.5 itu yang sangat buruk, risiko sangat buruk. Jadi di sini kita bisa melihat wilayah-wilayah di Kalimantan Utara, kemudian di Maluku itu sangat terdampak dari perubahan iklim ini, dari aspek dari sisi naiknya temperatur udara.
Jadi kenaikan temperatur suhu ini menurunkan produksi pertanian. Nah, kemudian dampak agronomis dari sisi kenaikan muka air laut dan juga peningkatan salinitas. Jadi di sini bahwa kelihatan tren apa muka air laut cenderung meningkat ya. Kemudian ini perkiraan kehilangan produksi akibat berkurangnya luas lahan dan juga peningkatan karena salinitas. Itu untuk paling tinggi adalah di Jabar, kemudian Jateng, Jatim, kemudian di Kalbar. Itu adalah di sini kehilangan produksi dalam ton itu ditunjukkan dari warna yang pucat 0 sampai 1.000 hingga yang agak warna kecoklatan itu sampai 10 sampai 70.000 ton. Karena eh, hilang ya produksinya itu karena apa terjadi lahannya terendam oleh air laut karena perubahan iklim. Nah, tadi adalah dampak-dampak negatif dari El Nino, tapi sebaliknya juga ada dampak positif dari El Nino, khususnya untuk lahan-lahan sawah yang ditanam di lahan rawa. Ada lahan rawa kita kan cukup luas, ada di Sumatera Selatan, kemudian Riau, Lampung, dan Kalimantan Selatan. Jadi saat iklim normal, itu luas lahan rawa itu hanya 564.200 hektar. Tapi saat El Nino, artinya curah hujan berkurang, itu menjadi 801.900 hektar. Itu kenapa ada penambahan 42%? Karena khusus yang lahan-lahan rawa, namanya kan rawa lebak itu ada dangkal, ada yang pertengahan, ada yang dalam. Nah, khusus untuk yang rawa-rawa dalam ini, saat kemarau panjang, muka air rawanya itu turun, genangannya turun, sehingga bisa ditanami. Nah, itu yang menyebabkan luas lahan rawa itu bisa bertambah. Jadi selain negatif, ternyata El Nino ini berdampak positif dalam meningkatkan produksi padi di lahan rawa. Nah, kemudian kita Permisi, Kak. ya, Permisi, Kak. Waktunya kurang 6 menit. oh ya, ya, ini Permisi. sedikit lagi. Jadi Baik. ada beberapa langkah antisipasi ya untuk menghadapi dampak perubahan iklim. Ada kita menggunakan pendekatan dengan sistem informasi, ada Syscrop itu untuk melihat memantau luasan lahan sawah dari satelit. Kemudian juga ada aplikasi tanam untuk memprediksi kapan awal tanam yang tepat berdasarkan prediksi iklim. Kemudian juga ada penggunaan dengan menanam varietas unggul bari padi untuk antisipasi ada yang tahan genangan, kemudian tahan kekeringan, tahan penyakit dan lain sebagainya. Ini juga ada varietas-varietas baru yang dihasilkan oleh Kementerian Pertanian melalui Litbang Pertanian dulu sebelum gabung di BRIN itu yang tahan khusus tahan kekeringan dan juga serangan penyakit. Nah, kemudian ada strategi panen air di lahan kering. Ini juga bisa membantu untuk penyediaan air di saat-saat kritis karena dampak El Nino. Selanjutnya juga ada peningkatan ketersediaan alsin. Jadi kita sudah petani kita rata-rata sudah menggunakan peralatan modern untuk panen combine harvester kemudian juga untuk tanam menggunakan transplanting. Jadi dia ditanam tidak menggunakan manual lagi sehingga akan mempercepat penanaman. Dan kemudian ada teknologi irigasi hemat air atau disebut alternate wetting and drying. Jadi ini bisa juga mengurangi dampak dari perubahan iklim karena air berkurang. Nah, ini beberapa program strategis yang sangat berpengaruh ya untuk pencapaian kedaulatan pangan. Jadi yang pertama ada yang penting pembangunan bendungan selama 2015-2024 ini zaman Presiden Pak Jokowi itu sudah ada 61 bendungan yang dibangun. 53 sudah selesai, sisanya masih dalam proses pembangunan. Ini bisa sangat signifikan dalam menyediakan sumber air. Kemudian juga cetak sawah baru itu ada 673.000 ton per tahun penambahan produksi padi dari luas tambah tanam cetak sawah sekitar 220.000 hektar. Nah, kemudian yang perbaikan juga penting, perbaikan dari jaringan irigasi karena banyak jaringan irigasi kita yang rusak, terutama yang di bawah Kemen PUPR itu banyak juga diperbaiki. Nah, kemudian ini yang paling sangat signifikan adalah nanti program cetak sawah seluas 3 juta hektar. Ini di masa Pak Presiden Prabowo.
Itu di Merauke, Papua Selatan itu akan menanam 1 juta hektar. Di Kalteng juga 1 juta hektar, Kalsel 500.000 hektar, Sumsel 205.000 hektar. Nah di Papua ini, di Merauke itu satu hamparan 1 juta hektar. Saya sudah berkali-kali ke sana karena saya salah satu tim yang mendesain, sehingga akan menambah nanti luas baku sawah atau LBS dari 7,46 juta hektar menjadi lebih kurang 40% penambahannya. Jadi ini kita akan yakin bahwa Indonesia akan menuju lambang lumbung pangan dunia karena ada penambahan 3 juta hektar lahan sawah di masa yang akan datang. Nah, ini laporan dari US DA Rice Outlook April 2025, itu produksi beras kita sudah menyentuh angka 34,6 juta ton. Ini sejarah ya, kita sudah bisa menghasilkan produksi padi yang melimpah, tumbuh 4,8% dibanding periode tahun sebelumnya. Nah, produksi beras kita tahun ini nomor satu di antara negara ASEAN. Biasanya kita di bawah Thailand ataupun Vietnam. Jadi nomor dua Vietnam, Thailand, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia. Nah, ini sudah membalikan kondisi Indonesia sebagai pengimpor beras bisa melakukan ekspor karena kita akan berencana mengekspor beras ke Malaysia, permintaan dari negara Malaysia. Mungkin demikian ya Mbak Naila dan juga Bapak Ibu semua, adik-adik semua, paparan yang bisa sampaikan. Baik, terima kasih banyak Bapak Budi atas penyampaian materinya yang sangat luar biasa. Permisi Pak, saya akan membacakan Saya sedikit close ya. resume. Apa? Saya close ya materinya. Oh, iya. Saya akan membacakan sedikit resume dari materi tadi. Tentunya ada tentang kedaulatan pangan, ketahanan pangan, swasembada pangan. Nah, tantangan swasembada pangan di Indonesia sendiri adanya produktivitas, mutu hasil, luas tanam, efisiensi produksi, juga keragaman dan perubahan iklim. Nah, kuncinya swasembada pangan sendiri adalah air. Tentunya karena perubahan iklim, adanya kenaikan suhu permukaan bumi karena efek rumah kaca, El Nino, ataupun La Nina. Tentu panas bumi yang meningkat akan menyebabkan es mencair apalagi di kutub selatan. Tentu debit air permukaan laut akan meningkat. Nah, perubahan iklim tentu berdampak pada lahan pertanian karena selain dampak, lahan pertanian juga menjadi penyebab. Dampak perubahan iklim sendiri ada suhu udara meningkat sehingga juga maraknya adanya ledakan hama, lalu ada perubahan cuaca, kenaikan air laut. Lalu cara pembukaan tersebut iklim adalah adanya adaptasi, baik inovasi-inovasi terbaru ataupun peraturan-peraturan seperti tadi bagiannya harus dangkal dan lain sebagainya. Ada juga Walker saat El Nino ataupun El Nina. Lalu dampak El Nino sendiri ada meteorologi, hidrologi, agronomis, sosial ekonomi. Nah, antisipasi perubahan iklim dalam pertanian sendiri ada informasi. Jadi mereka menggunakan sisprop. Lalu ada juga aplikasi tanam dan lain sebagainya.